Kacamata, selamat datang di Kacamata, kawan cerita macam memang. Kacamata. Hari ini bersama saya Aulia Putri, dan hari ini kita kedatangan tamu nih, tamu spesial kita bersama saya Muhammad Khairul Alfan. Mas Alfan ini adalah ketua badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Medis ya guys ya. Untuk periode 2024. Jadi saat ini itu masih menjabat ya. Masih menjabat bersama. Mas Alfan. Mas Alfan bagaimana nih? Alhamdulillah baik, bapaknya Iya, hari ini emang diundang ya sengaja diundang kemari ya? Ya, ini tadi katanya ada perdana podcast dari badan eksekutif mahasiswa itu sendiri. Ya bener banget nih, ini episode pertama kita untuk podcast Kacamata. Kacamata nih, kawan cerita bermacam tema. Aduh Mas Alfan itu sekarang semester berapa sih Mas? Kalau sekarang itu mau mengajar ke semester 6. Oh berarti hari UAS nih ya? Ya, kemarin aja selesai bos. Alhamdulillah pasti UASnya lancar ya? Alhamdulillah bisa baik. Ya, untuk semester 6 ini kan di FEB sendiri itu biasanya mengambil konsentrasi nih. Mas Alfan sendiri nih mengambil konsentrasi apa? Kalau saya sendiri itu lebih ke manajemen pemasaran ya. Oh masalah. Berarti guys Mas Alfan ini tuh suka menjual produk nih. Pintar banget menjual produk nih. Ya kalau dibilang pintar ya belum. Ya masuk saja ya Mas. Berarti untuk masalah ini nanti tuh Mas Alfan sendiri udah tahu sih nanti apa yang akan dipelajari, nanti ngapain aja itu udah tahu sih. Yang penting untuk secara detailnya saya pribadi belum tahu ya. Namun untuk gambaran saya pribadi mungkin kalau masuk di konsentrasi pemasaran ya paling mempelajari tentang bagaimana teknik digital marketing ya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Soalnya zaman sekarang itu maraknya dengan media-media sosial gitu. Nah media sosial itu kan sekarang digunakan banyak orang untuk melakukan sebuah pemasaran digital melalui media sosial itu sendiri. Berarti pemasaran zaman sekarang itu udah dari yang pakai digital juga ya? Ya. Mas Alfan ini tuh dari info yang saya dapatkan ya Mas Alfan itu anak rantau ya? Oh ya, saya bukan asli dari Semarang. Oh, Mas Alfan ini asal mana? Udah tahu nih. Saya dari Purworejo. Lumayan jauh nih ya Mas, jauh juga kan? Ya. Kalau perjalanan itu tergantung kecepatan saya memakai motor ya. Aduh, kalau itu bisa cepet-cepet ya? Kalau itu pernah itu perjalanan dari rumah ke sini itu hanya waktu 2 jam. Itu kalau normalnya itu ya kalau santai itu sampai 2 jam. Waduh, berarti itu nggak banget dong? Ya, soalnya itu ngejar waktu. Oh, sama mungkin Kak, jalannya juga sepi gitu kan juga ya. Kalau dulu nih Mas Alfan ini dari Purworejo, terus kenapa kok pilih di Underis? Padahal dari Purworejo sampai Underis itu jadi lumayan jauh. Dari Purworejo itu banyak juga nih kampus-kampus yang memang bagus. Tapi kenapa nih? Kenapa kok pilih Underis? Alasan masuk ke Underis? Ya alasannya saya masuk ke sini yaitu bukan karena kemauan saya sendiri, namun arahan dari orang tua. Nah, saya kan sebagai anak ya, menurut oleh sama orang tua ya. Sejujurnya dulu itu saya nggak punya keinginan untuk melanjutkan ke jenjang perkuliahan. Namun karena bapak saya sendiri yang mengingat saya kuliah dan kebetulan juga bapak saya ini kenal dengan orang Underis, yaitu juga kelahiran dari Purworejo juga kebetulan, dia itu menawarkan kepada bapak saya ketika anaknya udah lulus SMK disuruh masuk kuliah di sini dengan melalui jalur KIP kuliah beasiswa ya Mas? Ya beasiswa.
Oh, berarti dari relasi ya? Ya, Itu dari relasi relasi. orang tua saya sendiri. Menarik sekali. Dan akhirnya masuk ke sini oleh jadinya beasiswa. Beasiswa Mas Alvan ini angkatan tahun angkatan tahun 2021. 2021. Masih dalam masa pandemi. Oh iya, ya berarti waktu itu mungkin kuliahnya masih online ya Mas ya? Ya, masih sering online pas semester 1. Iya, berarti jarang-jarang banget teman-temannya. Waktu daftar Mas Alvan ini jadi ketua BEM ini tuh tahun berapa sih? Dulu waktu mendaftar itu saya masih semester 2 ya, Mbak. Oh, waktu itu jadi BEM ya, jadi ketua BEM. Ya, masih jadi anggota biasa. Oh, angkatan biasa nih. Dulu aku masuknya ke divisi kominfo. Kominfo. Terus akhirnya lagi nih gabah-gabah gitu. Aduh. Mas Afani karena dulunya BEM ya, jadi kominfo sebelumnya tuh pernah ikut organisasi apa sih sebelum mencalonkan diri jadi ketua BEM? Untuk pengalaman organisasi sebenarnya bisa dibilang saya masih kurang ya, Pak. Karena dulu waktu SMK itu saya di organisasi OSIS. Awalnya hanya menjadi anggota, namun ketika masuk ke kelas 11 itu saya mencalonkan diri sebagai ketua OSIS. Nah, alhamdulillah di situ saya terpilih, namun terpilihnya menjadi wakilnya. Karena waktu itu ada 3 calon. Yang pertama itu teman saya sendiri, Mas Alvin namanya. Yang kedua saya sendiri, dan yang ketiga itu namanya Eka. Nah, ketika 3 calon ini diajak di pemilihan ketua OSIS, saya itu mendapat suara nomor 2. Yang nomor 1-nya Mas Alvin. Itu yang dapat suara nomor 1 itu jadi ketua, yang nomor 2-nya jadi wakilnya, dan yang nomor 3 jadi sekretarisnya itu. Karena seiring berjalannya waktu, ya gimana ya, ada sebuah pandemi yang menyebabkan proker-proker yang sudah direncanakan waktu menjadi wakil ketua itu yang bisa dikatakan gagal, dalam artian tidak bisa menjalankan dengan semaksimal mungkin sesuai yang diharapkan sebelumnya yang sudah direncanakan. Nah, akhirnya ya untuk pengalamannya pun kurang maksimal ya, kurang maksimal. Itu sih pengalaman organisasi saya sebenarnya. Jadi bisa dikatakan masih kurang lah. Jadi mau nambah-nambah pengalaman juga ya. Pengalaman juga. Sebelumnya periode sebelumnya juga ikut BEM jadi psikolinfo ini juga ini nambah Pengalaman. dan sekarang akhirnya nih menjadi ketua BEM dan fakultas ekonomi dan bisnis ini. Terus Mas, alasannya menjadi ketua BEM? Untuk alasannya yang pertama itu ya karena ada support dari teman saya sendiri ya. Tentunya support teman itu sangat berpengaruh besar untuk kita meyakinkan diri sendiri, meyakinkan untuk maju menjadi ketua. Padahal kan menjadi ketua itu sesuatu yang kebanyakan sekarang ini ditakuti oleh para mahasiswa. Itu kenapa? Karena mereka merasa kalau jadi ketua itu tanggungannya besar, harus aktif, harus apalah gitu. Namun karena adanya support dari teman, itu menjadikan suatu tanggungan itu merasa dibantu oleh teman itu. Nah ya, nah itulah makanya saya berani untuk maju menjadi calon ketua PSSI. Dan akhirnya setelah berbagai macam proses, saya terpilih menjadi. Tapi Mas Alvin sendiri cuma punya jiwa pemimpin ya, berarti ya. Ya, itu pengalaman sebelumnya. Organisasi sebelumnya. Makanya saran saya buat teman-teman mungkin ya untuk bisa memimpin orang itu enggak mudah.
makanya perlu yang namanya berlatih. Berlatih itu tidak hanya melalui apa ya, berinteraksi di lingkungan sekitar, ikutlah organisasi biar disitu tahu bagaimana problem organisasi untuk anggotanya, untuk ketuanya, dan bagaimana cara memecahkan masalahnya. Itu sangat diperlukan untuk kita bisa berkembang. Sekali, berarti salah satu yang mendorong Mas Alvan untuk menjadi ketua BEM itu pengaruh dari teman-teman ya, Iya. sangat mempengaruhi sekali. Sangat Ya. berkembang sekali. Tapi banyak yang mendukung nih, akhirnya jadi terpilih nih dari. Banyak yang mendukung saya. Terus nih, kan Mas Alvan bisa nih terpilih jadi ketua BEM itu pasti juga pengaruh dari visi misinya. Visi misi Mas Alvan saat menjadi calon ketua itu, calon ketua itu apa sih? Kalau untuk visi misinya itu ya menjadikan badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ekonomi sebagai ruang aspirasi bagi mahasiswa yang sedari, kreatif, inovatif dan produktif. Itu visinya. Sedangkan untuk misinya yang pertama itu membangun internal yang solid dan profesional. Kedua, akselerasi karya, inovasi dan prestasi. Yang ketiga, mewujudkan kerjasama dan interaksi dalam aksi nyata mahasiswa yang bergaya saing. Yang keempat, menciptakan kreativitas serta inovasi dalam lingkungan kampus FEB. Yang terakhir adalah menumbuhkan kegiatan dengan produktif, yaitu profesional, peduli dan aktif. Itu jadi visi saya sendiri. Visi misinya itu sangat ditujukan untuk mahasiswa Ya, ya. untuk mahasiswa. Karena saya melihat mahasiswa sekarang itu kurang tertarik pada sebuah organisasi. Iya. Makanya saya mencoba dan berharap apa yang sudah berjalan ini berpengaruh pada mahasiswa untuk apa ya, ikut serta berorganisasi dalam rangka mewujudkan fakultas yang bersinergi antara dosen dan mahasiswa. Karena kan setiap manusia itu memiliki ide dan kreatif masing-masing. Nah, harapannya itu nanti bisa bersinergi, bisa bekerja sama dan menghasilkan sesuatu yang bernilai dan berharga dan menjadi suatu pengalaman tersendiri bagi orang. Gitu ya guys, bisa didengarkan kalau yang dikatakan Mas Alvan. Jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu aja nih, berorganisasi ini juga penting loh guys. Seru juga loh berorganisasinya. Sangat seru, kita juga dari banyak pengalaman juga. Iya benar. Nanti relasi itu ya bisa digunakan untuk setelah kuliah mencari kerja itu cukup berpengaruh juga ya. Jangan cuma jadi mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang aja. Terus nih Mas, kenapa sih Mas Alvan itu lebih memilih visi misi itu? Jadi kita jadi melihat faktor mahasiswa yang kurang tertarik dengan organisasi dan masing-masing itu dari sini karena melihat apa ya, semakin menurunnya minat organisasi. Jadi tujuannya itu untuk mengajar mahasiswa juga untuk ikut memancing mahasiswa untuk ikut aktif gitu di ikut aktif. Di lingkungan kampus, tidak hanya kuliah itu kan ya emang lah bahasanya emang banget. Mau masih kesempatan masuk kuliah, orang yang dipakai untuk mencari pengalaman yang lebih gitu. Iya betul banget. Kayak yang rumahnya jauh juga kan ini dari situ tuh mahasiswanya tuh dari bermacam-macam daerah juga masa kuliah datang Jauh-jauh dari bener banget, kuliah datang selesai habis itu pulang. Untuk mahasiswa beasiswa juga kan emang juga itu untuk ikut organisasi ya, dan itu kan juga tujuannya juga berat. Oh iya, saya teringat juga waktu pas tes wawancara mau kuliah di sini kan aku ada tesnya dulu, tes wawancara. Di situ itu
dijanjikan bahwasanya ketika kamu sudah diterima di sini, apakah kamu bersedia untuk ikut aktif dalam organisasi kampus? Dan itu kan saya ya, mau gimana lagi, jawabannya insya Allah siap. Maka itu saya berusaha untuk memenuhi apa yang sudah dijanjikan dan memenuhi janji saya sebagai mahasiswa harus aktif di lingkungan kampus. Nggak cuma mahasiswa beasiswa aja nih guys, mahasiswa reguler ini juga ikut dong sama organisasi ini. Seru juga loh, sangat seru. Untuk visi-visi yang Mas Alun sebutkan tadi, apakah itu sudah bisa? Menurut saya sedikit demi sedikit sudah tercapai, saya sudah bersama. Contohnya itu membangun kerjasama, ini baru saja terpasang di mana kegiatan itu tidak semata-mata hanya dilakukan oleh anggota BEM itu sendiri, namun kita juga mengajak komite untuk berdiskusi bagaimana baiknya nanti untuk lingkungan fakultas kita. Dan salah satunya itu kita kemarin sudah menjalankan suatu program kegiatan menanam bunga di depan kelas fakultas. Ya, karena yang pertama faktornya melihat lahan di depan kelas itu kurang begitu dirawat, makanya dari itu saya dan wakil saya itu berdiskusi gimana nih kayaknya kok di depan kelas suasananya kok gersam gitu tak apa hanya gimana kalau kita tanami bunga yang cantik. Dari situ akhirnya saya mengajukan ke BK dan akan bagi rumah dan kesempatan mengajak mahasiswa semua ikut berpartisipasi. Itu salah satu hal yang sudah dicapai dalam visi misi. Alhamdulillah ya, jadi semua kelas itu ikut berpartisipasi ya. Selain itu juga kemarin pas waktu milad fakultas juga ya, waktu milad fakultas itu kan ada buzzer UKM hasil kreativitas mahasiswa. Nah, di situ dijual di situ biar mahasiswa itu tahu bahwa fakultas FEB itu punya usaha sendiri masing-masing pada mahasiswa. Dan di situ kan terlihat bagaimana kreativitas mahasiswa dan bagaimana kerjasamanya untuk mensukseskan acara milad. Ya juga, ini ternyata tuh programnya Mas Afan itu ada beberapa atau mungkin itu sudah termasuk BEM ya, kita sudah terlaksana ya. Alhamdulillah. Ini tentunya tidak lain karena bantuan dari teman-teman juga ya. Kalau saya sendiri memang jujur tidak bisa ini hasil dari kerja keras anggota dan semua mahasiswa yang dan syukur alhamdulillah di kepemimpinan Mas Afan ini tuh mahasiswi FEB itu menurut saya banyak ya yang ikut andil dalam program-program yang dijalankan Mas Afan. Ya. Mungkin karena gaya kepemimpinan Mas Afan yang sopan, lembut gitu dan orang-orang jadi suka mungkin ya Pak. Ya, itu pada orang-orangnya. Kalau saya pribadi sih saya belum ya hal itu. Saya masih perlu banyak. Selanjutnya Mas Afan, untuk visi misinya sendiri Pak ada yang belum terlaksana belum sih? Ada satu event bisa terlaksana, yaitu kegiatan seminar. Itu sebenarnya hal yang penting juga untuk mahasiswa, karena itu akan memberikan ilmu pengetahuan pada mahasiswa. Itu yang belum terlaksana sih di negara di sana. Dan ini masih direncanakan mungkin bulan depan. Oh berarti kemungkinan event ini tuh
akan dilaksanakan dengan rapi ini ya. Iya. Berarti untuk semua eventnya ya sudah ada di akan misalkan dulu ini sudah dilaksanakan semua tinggal Seminar aja. Dan satu event. Untuk yang lainnya alhamdulillah sudah terlaksana. Kira-kira seminarnya bulan depan ya Mas ya? Insya Allah. Setelah selesai kan ini bulan ini kan usai UAS kan. Ya setiap kan libur semester itu Mudik. lumayan lama ya, ada satu Banyak yang mudik. bulan. Iya, banyak yang mudik. Makanya saya rencananya setelah kan saya dari sini. Harus diikuti ya ini Mas ya? Yang wajib diikuti semua mahasiswa. Nanti kan ada sertifikat. Sertifikat itu penting juga ya buat kita nanti ketika mau pengajuan skripsi ya. Salah satu syarat skripsi kita bisa diakses Ya, salah satu yang mempermudah ya. sertifikat seminar kan. Jadi Mas Alfam ini tuh udah menjabat kira-kira mungkin apa kan? Udah sekitar 10 bulan lah. 10 bulan, jadi mau 1 tahun nih ya? Ya, masa Pasti kan nih yang ada kayak repotan atau kesusahan atau ada masalah, ada nggak sih Mas masalah yang dirasakan waktu Mas Alfam itu di keluarga? tentunya untuk masalah itu ya berorganisasi itu hanya ide dan gagasan dan pendapat yang berbeda anggota itu dengan yang itu masalah itu pasti ada. Namun semua masalah itu alhamdulillah ya, sedikit banyak bisa terselesaikan dan bisa diatasi. Namun tetap masih ada masalah-masalah. Salah satunya ya masalah apa ya? Kadang-kadang ketika rapat itu ya ada saja yang itu memang sulit karena kita memahami bahwa mahasiswa sendiri itu memiliki kesibukan masing-masing yang mungkin tidak bisa diberikan, dan itu mungkin saya maklumi dan ya mau gimana. Tapi emang susah ya ngatur sebagai ketua itu memang susahnya itu ngatur anggota. Yang penting jadi ketua itu mencontohkan yang baik. Iya betul. Sebagai kelas apa sendiri nih? Kelas ruang rapat nih yang ada datang begitu. Sebagai ketua memang harus melakukan sesuatu yang baik aturannya. Kalau ketuanya telat ya yang pastinya mahasiswa anggotanya juga ikut telat. Iya. Itu itu sesuatu yang baik itu menurun dari ketuanya. Kalau ketuanya itu berangkatnya telat, ketua aku aja berangkat telat misalkan, gitu kan? Pasti. Kalau event yang ini terlaksana, tapi tidak sesuai harapan, nah itu karena kinerja aturannya atau apapun itu ada nggak sih? Coba dong di sharing biar teman-teman tahu nih. Kalau saya pribadi ya sebagai ketua, semua event yang kita kerjakan itu alhamdulillah tujuan besarnya sudah tercapai. Namun kan setiap event itu pasti ada kekurangan, ada evaluasi, dimana itu menjadi pembelajaran untuk event-event ke depan. Dan saya katakan semua event yang sudah berjalan sudah sesuai. Maksudnya tidak ada hal-hal yang fatal. Berarti memang event-event yang sudah terlaksana itu berjalan dengan lancar, gak ada yang alhamdulillah ya, berarti acaranya itu nggak pernah ada hambatan dan itu sangat menyenangkan untuk anggotanya juga berarti. Apa sih yang diharapkan untuk brand selanjutnya untuk brand setelah ini tuh ingin bagaimana sebelum brand akan menyempurna gitu deh, apa sih yang diharapkan? Harapannya semua
situ kita bisa lebih aktif lagi dan menjalankan apa yang kita sebagai anggota organisasi. Di mana untuk sekarang kan ada berbagai proker-proker yang sudah dijalankan. Nantinya kedepannya sebisa mungkin lebih baik lagi dari yang sekarang. Contohnya saja ini, yaitu podcast ini. Kedepannya itu akan lebih baik lagi dibandingkan dengan podcast yang sekarang. Intinya ya melanjutkan hal-hal yang sudah berjalan dengan baik dan lebih baik. Untuk BEM angkatan menjadi dibimbing sama Mas Alvan ini, tadi yang Mas Alvan sampaikan dari soal kinerja mereka, soal sikap mereka dengan Mas Alvan sendiri, itu apakah Mas Alvan ingin mengkritik mereka begitu? Kalau mengkritik sih mungkin dari saya pribadi karena nggak suka yang mengkritik orang. Namun baiknya kita memberikan saran bahwasanya kita sudah berkomitmen di suatu organisasi yang kita harus memang benar-benar bertanggung jawab di situ. Ketika kita mendapatkan tugas atau apa, ya kita jalankan dengan baik. Intinya kita saling bekerja sama antar anggota. Ketika ada masalah kita bicarakan bersama-sama. Jangan menggunakan emosi dan menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah. Kalau menggunakan emosi kan tentunya malah akan menjadi besar dari masalah. Besar dan tidak akan diselesaikan dengan baik juga. Kalau kebanyakan organisasi sepertinya juga seperti itu ya teman-teman. Mungkin ini hal yang wajar saja. Iya, benar banget. Tapi emang ya dalam setiap organisasi itu pasti banyak juga masalahnya ya Mas ya. Dalam BEM sendiri juga pasti juga banyak masalah ya Mas ya. Tapi emang itu ya rahasia aja, nggak usah disampaikan. Masalah sendiri santai ya sekarang kita ngobrolnya ya. Sampai aja. Sehari-hari itu perusahaan tuh ngapain aja sih? Sekarang tuh Mas Alvan tiganya berarti di pos. Bukan, saya di pondok. Oh di pondok, Mas Alvan pondok. Kita ngajinya nih, ngaji atau bukan nih? Iya, sedikit aja. Aduh, sehari-harinya ngapain aja di pondok? Kalau kegiatan selamanya itu ya ngaji. Ngaji. Mengikuti kajian di akademi bersama dari ustaz yang mengajar. Terus untuk yang lainnya itu kebetulan saya ditempatkan oleh diri saya di salah satu masjid di depan saya namanya Masjid Al-Fatihah. Di situ saya diberi amanah untuk azan dan membersihkan masjid. Itu Kegiatan selesai. berarti untuk azannya itu azan 5 waktu? Iya, ada 5 waktu. Namun ketika ada kegiatan di kampus biasanya izin dan ada yang menggabungkan, kan itu juga banyak santri, ada saya juga nggak sendiri di situ. Iya, banyak temannya juga ya. Ya enaknya kita pondok sama aku ya ini sebagai relasi dengan teman dan banyak hal-hal yang menguntungkan lah bagi kita sendiri. Contohnya ketika kita kesulitan mengerjakan tugas ada teman yang bantu. Ketika kita kesulitan dalam hal fasilitas seperti kita mempunyai laptop, temannya udah punya laptop, kita bisa belajar ke teman. Itu salah satu manfaat kita mondok dan berikan teman. Berarti teman di pondok itu juga ada yang satu unit sama Mas Alvan? Banyak, karena mayoritas di pondok saya itu kebanyakan dari kampus Udaris. Namun di lain kampus Udaris ada kampus UNES, terus yang satu lagi kampus Wisga dan satu lagi UNS itu kita cuma Iya, kita berarti juga ya. Ya, berarti temennya memang banyak ya Mas Alvan ini ya. Relasinya juga cukup banyak. Mas Alvan ini tuh lahiran tahun berapa sih kalau boleh tahu? lebih tua ya. Oh, gitu udah tua nih. Tahun 2021. 2021. 2021 Mas Alvan
iya, maaf salah. Iya, dari satu, dan itu sekarang umurnya udah 23. Iya, ya belum. Oh, belum. Bulan ya sekitar 3 bulanan lagi lah. 3 bulan lagi. Bulan April. Bulan April itu saya 23. Sekarang itu masih 29. Oke, berarti kemungkinan lulus nanti umur 24. 24 ya? Sebelum 24 mungkin udah bisa lulus tuh. doanya aja lah. Terus Mas Ahmad ini tadi kan ambil pemasaran ya. Oh, Mas Ahmad itu udah kepikiran dari skripsinya nanti mau ya? Tentunya udah Ada dong, waduh, apa nih? Spill sedikit-sedikit lah. yang gak jauh-jauh ya Oh, gitu. Jadi teman-teman sudah tahu ya, jadi waktu sekarang selain untuk media sosial juga sebagai media yang kita belajar online. Iya, lagi bumbu-bumbunya tuh. Yang namanya TikTok Shop itu Iya, ya. betul. Dulu kan namanya TikTok Shop itu ada pelanggaran yang Jadi dari regulasinya kurang. iya, gitu. Jadi dihentikan oleh pemerintah. Iya. Tapi setelah ini tuh, iya, digabung sama Tokopedia dan itu juga udah mau mengakuisisi saham Tokopedia kan itu setahu saya sekitar kalau nggak salah ya itu 2%. Mungkin infonya nanti bisa ada di sini ya. Mungkin info akarnya di sini ya nanti. Oke, editor. Editornya pusing ini nanti nyari info. Ya apa kan kerjaan. Enggak lah juga itu kerjaan bisa banyak tapi kan ikhlas ya. Harus ikhlas. Iya. Mengabdi pada kampus. Iya betul banget. Jadi pada rumahnya. Iya betul. Ada di organisasi. Ya tapi harus ikut organisasi. Tapi Pengalamannya yang berharga. saya Iya betul banget. Sertifikatnya itu juga sangat bermanfaat nanti buat cari kerja juga bermanfaat ya sertifikatnya. Karena perusahaan sekarang juga memberikan apa jejak kita berpendidikan. Iya juga bisa jadi organisasi juga. Kalau emang aktif itu biasanya harus diterima karena mungkin oh ini apa nih no kemudian nih dalam bersosialisasi dalam berorganisasi juga kayaknya itu aja ya Mas ya aku udah bingung nih mau tanya apa aja sama Mas Alfa Ya sama aja saya juga jalan aja. udah guys semuanya para mata-mata jangan lupa like, komen, subscribe channel dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Uderis ya sampai jumpa ayo ikuti ini udah episode pertama loh episode pertama sudah Ada aku sesuatu. ya yakin banget ini aku episode pertama tuh bagus apalagi nanti episode berikutnya Dan saya meminta dukungannya dari teman-teman semua mahasiswa khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis untuk mensupport kegiatan podcast. iya bener banget Mungkin ada kritik dan sarannya, insya Allah dari pihak BEM itu menerima dengan baik. silakan komen yang banyak kritiknya tuh apa aja semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi para mata-mata Kacamata.